aku Rika. Sesuai dengan judul dan thumbnail, di sini aku akan ngasih tahu nih beberapa tips dan trik untuk belajar mempersiapkan UTBK. Nah, tips dan trik yang aku akan share tentunya berdasarkan pengalamanku dulu ya. Hehehe. Dan aku juga bakal menceritakan sedikit pengalamanku tentang gimana sih perjuanganku masuk ke PTN. Nah, gak terasa banget nih, udah bulan 11 aja. Padahal, aku ngerasa baru kemarin loh ujian UTBK-nya. Dan gak terasa juga, aku udah jadi mahasiswa sekarang. Hehehe. Perjuanganku menjadi mahasiswa gak semudah yang aku bayangkan. Banyak hal yang harus aku korbankan untuk menjadi mahasiswa. Banyak juga air mata yang telah aku keluarkan. BTW, sekedar informasi, aku adalah anak gap year. Ya, tentunya hal tersebut bukanlah atas keinginanku. Curhat sedikit nih, aku dulu waktu SMA atau masih menjadi seorang siswa, aku tuh lumayan banyak loh mendapatkan banyak prestasi dalam bidang akademis. Dan ternyata semua prestasi tersebut tidak menjaminku lolos masuk perguruan tinggi. Aku banyak sekali mencoba berbagai jalur untuk masuk perguruan tinggi. Nah, apa aja itu? Yang pertama, awal kelas 12 SMA, aku udah mencoba masuk Universitas Pelita Harapan atau sering dikenal dengan UPH melalui jalur tes. Tahap registrasi dan tes pertama sih lolos, tapi tes kedua yang gagal. Ya, begitulah. Pada saat itu, aku ambil program studi pendidikan matematika. Nah, yang kedua, pada saat aku kelas 12, kalau nggak salah semester 2, aku mencoba masuk vokasi Universitas Diponegoro atau sering dikenal sebagai vokasi Undip. Nah, pada saat itu aku masuk jalur prestasi atau menggunakan nilai rapor. Dan ternyata gagal juga. Iya, gagal. Seingatku dulu banyak banget anak sekolahku yang mencoba di sana. Dan semuanya gagal. Di situ aku sedih banget sih, karena aku berharap banget dapat di situ secara nilai raporku kan terbilang tinggi. Ya, emang terbilang tinggi di antara anak sekolahku sih, hehehe. Aku nggak kebayang aja gitu akan bersaing dengan banyak sekolah lainnya di Indonesia. Karena dalam pikiranku, nilaiku kan udah tinggi nih. Terus sekolahku juga termasuk ke dalam sekolah yang sangat bagus dan memiliki akreditas A. Tapi semua itu juga bergantung pada keberuntungan sih. Nah, pada saat itu aku mengambil program studi teknik sipil. Nah, yang ketiga, aku mencoba masuk Universitas Gadjah Mada. Iya, universitas yang aku dambakan dari aku masih SMP. Percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Nah, di UGM aku mencoba jalur prestasi di D4. Di situ jujur ya, aku yakin banget nih bakalan dapat. Secara kakakku juga berkuliah di sana dan dia juga masuk melalui jalur prestasi. Pikirku kakakku aja bisa masuk di nilai segitu. Segitunya juga tinggi sih dan dia juga selalu masuk ranking 3 besar di kelasnya. Tapi nilaiku lebih tinggi darinya. Dan soal ranking, aku kebetulan ranking 1 terus. Dan bahkan pernah masuk juara umum. Eits, bukan sombong ya. Tapi di sini aku ingin menjelaskan bahwa ranking yang kita dapat di SMA itu nggak ngejamin kita lolos masuk PTN. Dan bagi teman-teman semua, aku lagi-lagi ingin menyampaikan bahwa jangan menjadikan juaramu atau rankingmu atau prestasimu atau apapun itu menjadi jaminan bahwa kamu bakal lolos PTN, baik itu jalur prestasi atau jalur undangan atau sering kita sebut sebagai jalur SNMPTN. Jangan banget guys, kalian akan menyesal nantinya. Aku ngomong kayak gini karena aku ngalami sendiri. Dulu aku terlalu besar kepala akan prestasi yang aku dapat. Pastilah aku bisa masuk, setidaknya jalur prestasi atau jalur SNMPTN. Secara nilai raportku kan terbilang tinggi.
Oh no, itu adalah salah satu penyesalan terbesarku karena punya pemikiran itu. Oke, kembali ke laptop. Nah, tadi aku mencoba jalur prestasi kan masuk UGM, dan ternyata hasilnya tidak lolos. Di situ aku melihat pengumumannya aja penuh perjuangan guys. Aku hampir nggak tidur untuk itu. Aku ingat ya, aku bangun jam 3 atau jam 4 gitu, aku lupa. Dan aku ngelihat nih dengan mata dan kepalaku. Yang intinya aku dinyatakan tidak lolos. Itu aku benar-benar nangis guys. Iya, aku benar-benar nangis. Dan itu juga nggak bentar, itu lama. Aku udah ngerasa nggak enak badan dan dadaku juga sesak. Sampai mamaku bilang, udahlah nggak usah dipikirkan. Belum juga SNMPTN atau SBMPTN. Meskipun begitu, aku tetap aja sedih dong. Tapi saat itu aku benar-benar ngerasa banyak banget yang sayang sama aku. Karena banyak orang yang menghiburku, mulai dari orang tuaku, temanku, tetanggaku, yang kebetulan juga merupakan guruku. By the way, aku ambil jurusan teknik sipil saat itu. Ya, jurusannya sama saat aku mencoba di Undip. Yang keempat, mulai tuh masuk PSNM-PTN. Aku mencoba pilihan pertama di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan FMIPA gitu. Dan pilihan keduaku di Undip dengan prodi statistika. Mungkin dalam pikiran kalian, wah nih bocah songong banget. Guys, stop thinking about that. Aku tuh terayu oleh omongan guru BK. Iya, omongan guru BK. Astaga, itu bukan salah sih. Tapi kurang tepat aja kalau langsung aja percaya akan omongan guru BK tanpa adanya pertimbangan. Dan pada saat itu aku terlalu polos untuk memutuskan pilihanku. Dan hasilnya jejeng tidak lolos. Ya kali lolos, mungkin sih, tapi itu dengan mujizat Tuhan. Dan pada saat itu kembalilah menetes air mataku. Dan sampailah ke SBMPTN. Nah, pada saat itu aku mencoba memilih masuk Undip dengan program studi statistika. Ya, karena aku pengen banget masuk ke prodi statistika. Dan setelah aku search di Google, prodi statistika yang bagus tuh ada di Undip. Dan kebetulan banget nih, aku pengen banget kuliah di Jawa. Kenapa di Jawa? Karena aku pengen banget jauh dari orang tuaku. Aku ingin hidup lebih mandiri lagi, karena sebelumnya aku benar-benar diawasi secara ketat oleh orang tuaku. Nah, 2 bulan sebelum UTBK, aku mulai belajar, baik itu secara otodidak ataupun dibimbing oleh pihak les. Saat itu udah mulai COVID guys, jadi aku intensifnya ya online. Singkat cerita, hasilnya juga sama, aku juga nggak lolos. Aku nggak tahu salahnya di aku atau di mana. Tapi skor UTBK aku cukup tinggi sih. Tapi kenyataannya skor yang menurutku cukup tinggi tersebut nggak membuat aku lolos masuk Undip. Nah di situ udah timbul rasa lelah, bosan, sedih, bercampur aduk lah guys. Kalau digambarkan perasaanku udah kayak nasi campur, bercampur semua di situ. Ada ayam, ada nasi, ada juga sambal. Aku benar-benar kecewa. Aku bertanya kepada diriku, aku kenapa? Salahku di mana? Apa aku bodoh banget? Apa nggak ada keberuntungan di diriku? Aku nangis senangis-nangisnya. Iya, aku capek. Coba bayangin aja guys. Aku udah ada usaha mencoba berbagai jalur. Aku udah belajar mati-matian. Ya nggak sampai mati juga sih. Tapi kenapa? Kenapa aku nggak lolos? Aku di situ marah sampai aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan kenapa jahat? Aku salah apa? Dan setelah aku pikir-pikir sekarang, doa aku untuk masuk PTN dulu belum dijawab Tuhan karena Tuhan punya alasan. Tuhan punya rencana yang lebih bagus lagi buat aku. Di sini aku mau bilang buat teman-teman yang masih belum lolos PTN, jangan salahkan siapapun, baik dirimu, orang tuamu, bahkan Tuhanmu.
Percayalah, semua akan indah pada waktunya, dan Tuhan telah menyiapkan masa depan yang begitu indah untuk kita semua. Setelah aku dinyatakan gak lolos SBMPTN, aku gak nyerah. Aku mencoba lagi jalur yang lain. Dan hasilnya tetap sama guys, ya tidak lolos. Nah, di situ aku mulai menenangkan diriku dan mencari motivasi. Dan memutuskan buat gap year dan memulai semuanya dari awal. Dan sekarang aku akan membagikan tips dan trik yang aku lakukan buat belajar untuk UTBK. Yang pertama aku lakukan adalah membuat study schedule. Di situ aku membuat jadwal aku mempelajari materi yang satu dengan yang lainnya, jadwal aku belajar, jadwal aku membantu orang tua. Nah, yang kedua, aku membuat list materi apa aja yang bakalan aku pelajari. Gunanya agar aku nggak bingung mau belajar apa hari ini. Yang ketiga, aku membuat catatan materi yang rapi agar aku semangat belajarnya. Contohnya kayak gini. By the way, ini bukan catatanku ya. Yang keempat, usahain banyak melatih diri dengan menjawab soal-soal dan banyak menonton video pembelajaran. Dan yang terakhir, berdoalah. Minta Tuhan memberi kepintaran, kecerdasan, kekuatan kepada kita. Nah, itu aja sedikit cerita pengalamanku dan sedikit tips dan trik dariku. Bagi kalian semua yang mau mencoba UTBK, semangat terus ya. Jangan pantang menyerah karena kalimat yang menyatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil itu benar-benar terjadi guys. Okay, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video.